Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, tahukah Anda, tidak semua solat tahajud membuat doa langsung dikabulkan. Ada yang setiap malam menangis dalam sujudnya, namun hidupnya tetap terasa gelisah. Mengapa bisa begitu? Bisa jadi tanpa disadari ada kesalahan dalam tahajud kita. Kesalahan yang terlihat sepele, tapi justru menghalangi datangnya pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, salat tahajud adalah ibadah yang sangat mulia. Ibadahnya orang-orang soleh yang rela meninggalkan kenyamanan tidur demi bermunajat kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Di waktu itu Allah membuka pintu rahmat, pintu ampunan, dan pintu pengabulan doa. Namun tidak sedikit yang merasa sudah rajin tahajud tapi doa belum dikabulkan. Maka kita perlu merenung, bisa jadi ada kesalahan yang tidak kita sadari yang justru menjadi penghalang keberkahan. Dan berikut ini 7 larangan dalam sholat tahajud. Larangan yang pertama, mengkhususkan tahajud hanya pada malam Jumat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk qiyam dibanding malam lainnya. Hadis riwayat Muslim. Artinya, bukan tidak boleh tahajud di malam Jumat. Boleh, namun yang tidak dibenarkan adalah meyakini bahwa malam Jumat punya keutamaan khusus untuk tahajud tanpa dalil yang sahih. Sahabatku, ibadah itu harus berdasarkan tuntunan, bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar perasaan. Lalu larangan yang kedua, melaksanakan tahajud dalam keadaan mengantuk berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk dalam solat, maka hendaklah ia tidur terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena orang yang mengantuk bisa jadi ingin berdoa, tapi justru salah dalam ucapannya. Solat bukan sekedar gerakan, ini adalah komunikasi dengan Allah. Maka jika tubuh Anda lelah, pikiran tidak fokus, lebih baik istirahat sejenak. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu larangan yang ketiga, berlebihan dalam tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya
agama ini mudah. Inna dina yusra. Hadis riwayat Bukhari. Sahabatku, jangan memaksakan diri hingga kelelahan, hingga akhirnya berhenti. Rasulullah sendiri sholat malam sekitar 11 sampai 13 rakaat dengan penuh kekhusyukan. Larangan yang keempat, tidak istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang rutin walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, jangan hanya tahajud saat kita butuh, saat susah lalu ditinggalkan saat lapang. Allah berfirman, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Quran Surat Az-Zariyat. Larangan yang kelima, tahajud hanya demi urusan dunia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika niat hanya dunia, maka dunia saja yang didapat. Allah telah berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Quran Surat Hud ayat 15 dan 16. Lalu larangan keenam, tahajud tapi mengabaikan kewajiban. Sahabatku, ini yang sangat berbahaya. Rajin tahajud tapi malah meninggalkan sholat subuh, padahal yang wajib jauh lebih utama. Islam itu seimbang, tidak hanya ibadah malam tapi juga tanggung jawab. Larangan ketujuh, tahajud tapi disertai ria. Rasulullah pernah bersabda, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ria. Hadis riwayat Ahmad. Sahabatku, memamerkan tahajud di media sosial atau dalam ucapan itu bisa menghapus pahala. Padahal tahajud adalah ibadah paling rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Maka marilah kita memperbaiki tahajud kita, bukan hanya rajin tapi juga benar, ikhlas, khusyuk dan sesuai dengan tuntunan. Semoga Allah menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.